hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Saya hanya berikan satu ayat saja. Mazmur 90 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudaraku, di dalam Tuhan Yesus, seperti tema yang ada di layar ini, dari perenungan ini saya memberikan tema bagi kita, menghitung hari bukan menghitung luka. Menghitung hari bukan menghitung luka, ya. Nah, saudara, sering kali ya manusia lebih pandai menghitung luka daripada menghitung hari. Karena apa? Karena banyak orang menjalani hidup dengan menghitung luka, dengan arti mengingat segala kegagalan, menyimpan dendam, atau mungkin terus meratapi masa lalu yang menyakitkan. Nah, perenungan kita malam hari ini saya memberikan ini sebagai salah satu refleksi atas syukur kita di sepanjang tahun yang lalu. Kita mungkin ingat jelas ya, mungkin orang banyak ingat jelas tanggal berapa kita pernah mengalami kegagalan, ya, tahun berapa kita pernah mengalami kehilangan, dan banyak mungkin momen-momen kepahitan, pergumulan, tekanan hidup yang kita alami, dan itu merupakan namanya luka. Namun kita lupa bahwa setiap hari yang Tuhan berikan juga bagi kita bukan hari yang harus diratapi, melainkan diisi dengan hikmat Tuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat latar belakang teks Mazmur 90 ini di slide yang kedua, ya, ini kan ditulis oleh Musa pada masa tuanya, ya, ketika Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah Kanaan oleh karena dia tidak bisa menguasai emosinya, ya. Sebetulnya dosa Musa itu hanya satu, ya. Dia tidak bisa menguasai emosinya, disuruh Tuhan dia untuk berbicara kepada batu itu mengeluarkan air, tapi karena dia nggak sabar dengan bangsa Israel, dia pukul. Akhirnya sebagai konsekuensinya Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah Kanaan, tapi hanya boleh lihat saja. Jadi Musa menulis ini di masa-masa akhir perjalanannya di padang gurun, ya. Dan Musa kita melihat di sini dia berdiri di antara dua realita, ya. Dia berdiri di antara yang pertama itu di dalam kekekalan Allah. Kalau kita baca nanti ayat 1, dia katakan bahwa Allah itu tempat perteduhan turun-temurun. Nah, yang kedua dia juga berada di realita kenyataan bahwa manusia ini semuanya fana. Bahkan dikatakan dalam ayat 5 dan 6, manusia itu seperti rumput yang lisut di sore hari. Ya, mungkin pagi dia akan mekar, tapi sore hari lisut. Ya, Musa ini, saudara, adalah seorang yang hidup lama melihat banyak kegagalan umat Tuhan di tengah-tengah perjalanan yang menuju ke tanah Kanaan. Ada banyak kematian, banyak penderitaan akibat dosa yang mereka lakukan. Dan dari pengalaman yang panjang ini, saudara, Musa dalam doanya ini tidak meminta umur panjang lagi, tetapi dia meminta hati yang bijaksana. Ya, kalau kita melihat di dalam slide yang ketiga, kita mau belajar dari dua Musa ini, bagaimana kita menyikapi setiap tragedi, setiap pergumulan, setiap luka yang terjadi dalam kehidupan kita yang singkat dan mungkin kita merasa ini merupakan satu penderitaan bagi kita. Ya, gimana sih cara kita menyikapi semua ini, ya, semua yang kita alami, ya, seperti tadi yang saya katakan. Kalau kita mungkin melihat ke belakang, ya, pergumulan-pergumulan, luka-luka, ya kan, tragedi-tragedi yang membuat kita itu sangat kecewa, sangat sakit hati dan sebagainya itu, kita mau belajar menyikapi semuanya itu bagaimana di tahun ini. Yang pertama, yang Musa minta itu, kalau kita mengalami hal seperti itu dikatakan, ajarlah kami. Ajarlah kami ini adalah sebuah pengakuan akan kebutaan kita terhadap apa yang akan terjadi bagi kita.
Kata Aslia, ajarlah kami di sini. Kalau limnat ini atau hoda ini artinya beritahukan, memberitahukan, atau buatlah kami tahu Tuhan. Ini merupakan satu apa namanya itu ya, pengakuan kerendahan hati bahwa kita ini butuh ajaran Tuhan untuk menyadarkan kita bagaimana kita hidup bijaksana menjalani hidup ini. Nah, kita memang tidak secara otomatis menjadi bijak hanya karena kita bertambah tua loh. Artinya menjadi tua itu memang pasti ya bagi kita, bertambah usia, menjadi semakin dewasa. Tetapi itu tidak menjamin kita semakin bijaksana membuat pilihan dalam hidup kita ini. Makanya usia itu tidak menentukan orang itu dewasa di dalam Tuhan dan juga menjadi orang yang bijaksana. Tapi menjadi dewasa dan bijaksana itu pilihan. Karena itu kita perlu diajar oleh Tuhan melihat waktu dari kacamata kekesalan. Bukan dari kacamata dunia ini. Kita butuh ajaran, kita butuh tuntunan Tuhan untuk memahami keterbatasan hidup ini. Kita butuh ajaran Tuhan untuk menyadarkan kita akan kerapuhan dan kefanaan manusia seperti debu rumput tadi yang dikatakan dalam ayat 3 dan 6. Kita butuh ajaran Tuhan, bimbingan Tuhan untuk memberi kita kesadaran betapa singkatnya hidup ini. Ya, sehingga kita tidak akan meratapi semua yang terjadi yang di dalam hidup kita mungkin di tahun 2025 atau tahun sebelumnya itu, kita tidak akan meratapi itu lagi di tahun ini. Karena apa? Kita butuh ajaran Tuhan menyadarkan kita bahwa hidup ini adalah singkat. Hidup manusia itu segala sesuatu yang ada itu tidak ada yang bersifat kekal. Jadi saudara kita harus menyadari bahwa menghargai waktu itu bukan insting alami manusia. Karena kita secara alami itu lebih cenderung menghitung luka, meratapi nasib, mengingat kegagalan kita, karena itu merupakan mekanisme pertahanan hidup. Tetapi Musa menyadarkan kita, Musa menyadari bahwa untuk melihat waktu dari sudut pandang Tuhan, kita butuh intervensi pengajaran ilahi. Kita butuh ajaran bimbingan Tuhan. Kita butuh pimpinan Tuhan melalui firman-Nya bagi kita. Ya, itu di slide 4 ya. Firman Tuhan itulah yang mengajak kita bagaimana kita menjalani hidup ini. Ya. Bagaimana kita berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita menghilangkan kekecewaan itu dengan pengampunan. Bagaimana kita hidup berdampak, bermakna selama kita ada di dunia ini. Makanya di dalam Mazmur 119 ayat 105, saudara berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya firman Tuhan itulah yang berfungsi sebagai panduan atau penerang untuk membimbing kita, mengajar langkah-langkah hidup kita, memberi petunjuk di saat kita ragu, saat kita khawatir, bahkan di saat dunia ini yang tidak menentu, membantu kita membuat keputusan yang benar di tengah-tengah tekanan hidup ini, seperti lampu menerangi jalan yang gelap. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Sehingga ketika kita menjadikan firman itu menjadi bagian dari hidup kita tiap hari, itulah yang akan menuntun kita kemana kita harus melangkah ke depan. Jadi untuk menyikapi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita ini, saudara ingat ya, yang pertama, kita butuh kerendahan hati, pengakuan bahwa firman Tuhan itu menjadi kebutuhan utama kita. Jadi kita menjalani tahun ini, mari kita merasa bahwa firman Tuhan itulah kebutuhan kita. Jadi bukan kegagalan-kegagalan di tahun lalu ya dan sebagainya itu yang perlu kita hitung. Menghitung hari itu artinya bagaimana kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada pimpinan Tuhan. Nah, yang kedua, yang belajar dari doa Musa ya, apa yang perlu kita butuhkan dalam menyikapi setiap tragedi yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, menghitung hari-hari kami. Itu bicara tentang manah ya. Artinya menyadari keterbatasan kita. Jadi manah ini mengukur, menentukan, menghitung satu demi satu.
Arti kata menghitung ini bukan hanya sekedar ya menghitung penjumlahan 1, 2, 3, tetapi bukan juga sekedar mengurungkan tanggal. Oh, tanggal hari ini tanggal 18, besok 19 dan sebagainya. Tetapi menghitung hari ini saudara lebih kepada mengevaluasi kualitas hidup kita. Ya. Mengevaluasi kualitas hidup kita setiap hari. Menghitung hari bukan sekedar menghitung usia kita udah semakin tua, tetapi menghitung hari artinya menghargai setiap hari sebagai anugerah Allah dan kesempatan untuk kita hidup benar, kesempatan melayani Tuhan, kesempatan memuliakan Tuhan dengan tidak menyia-nyiakannya. Tuhan mengajari kita menghitung hari-hari kita seolah-olah, saudara, hari ini adalah hari yang terakhir bagi kita. Karena kita tidak bisa bangga akan hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi untuk kita hari besok. Bahkan malam ini pun kita tidak tahu. Jiwa kita mungkin akan diambil dari kita. Tetapi maksudnya di sini, menghitung hari Tuhan mengajari kita dengan serius. Supaya kita merenungkan, mempertimbangkan betapa singkatnya hari-hari kita. Ya. Dan manusia itu hanyalah seperti bayangan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Hidup kita tidak abadi, harta kita tidak abadi. Apapun terbatas di dunia ini. Karena itu, tanpa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan lebih banyak menghitung luka dalam hidup kita. Nah, tapi ketika kita belajar menghitung hari, mengevaluasi kualitas hidup kita tiap-tiap hari, melalui tadi firman Tuhan ya, maka itu yang membuat kita bisa mampu melihat, sudahlah, semua yang di dunia ini memang tidak ada yang abadi. Jadi kita tidak berfokus lagi kepada luka, tragedi yang pernah kita alami. Panjang mungkin tahun 2025 ya, saudara-saudara, mungkin kita pribadi lepas pribadi tidak ada yang mungkin satu persatu menceritakan apa aja yang kita alami selama 2025, pergumulan apa, tekanan hidup apa ya. Tetapi mari kita belajar di tahun ini menjadi orang yang bijaksana di dalam hari-hari kita. Penggunaan kata menghitung hari ini itu pertama kali memang muncul dalam kitab Kejadian ya, di mana Allah memperluas iman Abraham dengan mengundangnya untuk menghitung bintang-bintang. Tuhan berkata kepada Abraham, jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah keturunanmu melebihi apa yang dapat dihitung oleh siapapun. Nah, kata kerja menghitung di sini perlu kita garisbawahi bahwa ketika kita belajar menghitung hari kita, maka ada kepastian dan janji yang besar dari Tuhan yang tidak terhitung diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Kalau kita, saudara, mengingat Abraham ya, semua yang dialami Abraham itu semua yang mustahil. Ketika dia mempunyai anak sudah tua, ya. Kemudian dia harus meninggalkan Ur Kasdim, ya, meninggalkan kenyamanannya, semuanya, meninggalkan hartanya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Bagaimana juga Tuhan mau meminta lagi anaknya Isa. Semuanya ketika Musa ini benar-benar percaya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, menghitung hari-hari di sini artinya memberikan semua hidupnya kepada Tuhan, maka kita melihat perjanjian Tuhan yang tak terhitung itu diberikan kepada dia. Bukankah dalam perjalanan hidup kita, saudara, di sepanjang tahun lalu, kita banyak juga mengalami anugerah Tuhan dan janji Tuhan yang pasti diberikan kepada kita lebih daripada luka yang kita alami dalam hidup ini. Karena itu ada lagu kan satu itu dalam hidup jemaat. Hitunglah berkat yang Tuhan berikan gitu ya. Apa namanya itu? Berkat Tuhan mari hitunglah. Artinya kalau kita hitung-hitung sebetulnya lebih banyak anugerah Tuhan dan janji Tuhan yang diberikan bagi kita lebih daripada luka atau apa namanya hal-hal pergumulan yang kita alami. Karena itu kita perlu di dalam teks ini saudara menghitung hari. Artinya itu memiliki hikmat betapa semua singkatnya hidup ini. Kita perlu meminta Tuhan, firman Tuhan supaya kita mengingat bahwa semua yang ada di dunia ini semuanya fana, tidak ada yang abadi.
Karena itu kita perlu mengelola waktu kita ke depan ini dengan penuh tanggung jawab. Nah, ayat ini merupakan respon kita terhadap kesadaran kita bahwa kita ini hanyalah manusia yang rapuh tanpa Tuhan. Semua hidup ini tidak berarti tanpa Tuhan. Karena itu kita perlu menghitung hari. Nah, saya menyelidiki ya saudara, kenapa Tuhan katakan tidak menghitung tahun saja atau tidak menghitung bulan? Kenapa Tuhan mengatakan ajarlah kami menghitung hari-hari, bukan ajarlah kami menghitung bulan-bulan, minggu-minggu atau tahun-tahun? Ini membuktikan saudara bahwa menghitung hari ini merupakan suatu hal yang urgent. Hari itu adalah unit waktu yang singkat. Sementara kalau tahun itu kan adalah sesuatu yang panjang, abstrak. Nah, tetapi hari itu berbicara tentang realita hari ini. Jadi setiap hari itu kita butuh hikmat pimpinan Tuhan. Bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun. Jadi menghitung hari artinya menyadari bahwa setiap 24 jam itu adalah satu anugerah Tuhan yang tidak bisa diulang. Menghitung hari itu berarti menyadarkan kita betapa kita terbatas dan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Karena Tuhan bilang bahwa sehelai rambut kita ini saja itu tidak akan pernah jatuh atau rontok tanpa sepengetahuan Tuhan. Artinya seluruh lingkup hidup kita sebetulnya Tuhan tahu. Karena itu kita butuh namanya pimpinan hikmat untuk menyadari bahwa setiap hari-hari itu harus dijalani dengan tidak. Berbeda dengan arti menghitung luka, ya saudara, ayat di slide 8. Berbeda dari arti menghitung luka, kegagalan, ya atau masalah-masalah lainnya, kekecewaan yang lainnya. Saat itu kita menghitung luka, maka kita akan fokus pada apa yang hilang. Tetapi saat kita menghitung hari, kita fokus pada apa yang tersisa, yang akan kita gunakan, kita jalani untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kenapa di sini juga dikatakan menghitung hari? Selain itu merupakan satu hal yang urgent. Yang kedua, ini bicara tentang kualitas, bukan bicara kuantitas. Artinya, saudara, Tuhan tidak tertarik pada berapa lama kita hidup, durasi berapa lama kita hidup. Tetapi Tuhan tertarik kepada bagaimana kita mengisi hidup ini. Autonasi. Mengisi hidup ini dengan hal-hal yang bermakna, yang memuliakan Tuhan, yang berdampak, yang membawa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekali lagi ini kata-kata yang yang sungguh memberkati saya. Tuhan tidak tertarik pada berapa lama kita hidup. Tetapi Tuhan tertarik kepada bagaimana kita mengisi hidup ini. Karena itu mari kita isi hidup kita ini dengan hari-hari yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Mari kita lupakan semua tragedi-tragedi yang menyakitkan di tahun 2025. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Seberapa lama kita Tuhan beri hidup, ya, kita mau mengisinya dengan hal-hal yang sungguh membawa kita mengalami kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, ya, yang ketiga, belajar dari doa Musa, ini yang terakhir ya. Dikatakan, yang pertama, ajarlah kami, ya kita butuh pengakuan bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Menghitung hari-hari artinya kita butuh kebijaksanaan menyadari bahwa kita ini terbatas. Setiap hari itu adalah anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, dari dua ini kita belajar hati yang bijaksana. Supaya kami memperoleh hati yang bijaksana, inilah tujuan akhir. Ya, saudara. Hati yang bijaksana ini merupakan tujuan akhir hidup kita. Hati itu lebak. Ya, kalau dalam antropologi Alkitab, hati itu bukan hanya sekedar pusat emosi. Ya. Tetapi hati itu adalah pusat kehendak, pusat pikiran, pusat segala keputusan. Nah, hikmat atau hokmah itu bukan hanya sekedar tahu banyak informasi,
Tetapi ini berbicara tentang keterampilan untuk hidup selaras dengan kehendak Allah di dunia yang rusak ini. Hikmat itu bukan soal usia. Saya ulang sekali lagi. Hikmat itu bukan soal usia, tetapi cara seseorang itu memandang hidup di hadapan Tuhan. Jadi berikanlah kami hati yang bijaksana, artinya saudara, mari kita belajar untuk memandang hidup ini di hadapan Tuhan. Bagaimana cara pandang kita terhadap dunia ini dari kacamata Tuhan, itulah orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Jadi memperoleh hati yang bijaksana ini itu merupakan hasil dari kita menghitung hari. Ya. Ini adalah kebijaksanaan yang bukan hanya tentang bicara kecerdasan, tetapi sikap hati yang cermat, takut akan Tuhan, dan memprioritaskan kehendak Tuhan dalam setiap keputusan kita atau tindakan. Karena itu saudara, dari perenungan ini kita akan belajar kesimpulan beberapa poin dari sini. Yang pertama kita akan melihat dari paradoks waktu. Kalau kemarin-kemarin kita lebih banyak mengeluh, mari di tahun ini kita belajar mengubah dari keluhan menjadi kesadaran. Banyak orang terjebak dalam akuntansi duka ya saudara. Mereka mencatat setiap kegagalan dan rasa sakit mereka. Tetapi Musa mengajarkan kita ya supaya kita menyadari bahwa hidup ini singkat dan harus dijalani bersama dengan Tuhan. Setiap keluhan-keluhan itu justru akan membuat kita semakin pusing, ya, membuat kita semakin sakit, semakin hari-hari kita tidak kita bisa nikmati. Tapi mari kita mengubah keluhan itu menjadi kesadaran bahwa hari ini anugerah Tuhan. Hari ini adalah anugerah Tuhan. Karena itu saya harus jalani dengan sungguh-sungguh. Harus saya jalani dengan mengisi hal-hal yang bermakna, bernilai kekal, yang akan membuat saya bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan bagi itu. Jadi prinsipnya, jika kita terus menghitung luka, kita tidak akan pernah punya waktu untuk menghitung berkat Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita terus menghitung berkat Tuhan, maka kita tidak punya waktu untuk menghitung luka dalam diri kita. Nah, yang kedua, poin yang kedua, matematika kerajaan surga. Artinya di sini ya, kalau dunia menghitung usia kita bertambah, tetapi Tuhan meminta kita menghitung mundur sisa waktu kita yang berkurang. Menghitung luka akan membuat waktu kita terasa berat. Menghitung hari membuat waktu kita terasa berharga. Menghitung hari berarti memprioritaskan apa yang kekal di atas apa yang sementara. Menghitung hari membuat kita ingin menjadi berkat bagi orang lain sebelum waktu kita habis. Dan yang terakhir di situ tadi tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita beroleh hati yang bijaksana. Artinya saudara, kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Saat kita tiba di garis akhir, apa yang kita bawa? Bukan harta, bukan pula daftar luka. Tapi yang kita bawa ketika kita menghadap Tuhan hanyalah karakter dan hikmat yang telah dibentuk oleh Tuhan selama kita menghitung hari kita bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita lepaskan segala tekanan, segala hitungan luka yang lalu-lalu dan serahkan diri kita pada Tuhan. Mintalah hati yang bijaksana untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan tujuan. Karena itu saudara, mari kita mengaplikasikan kebenaran ini di dalam slide berikutnya. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah hari ini saya lebih banyak memikirkan siapa yang menyakiti saya, tragedi apa yang saya alami, atau apa yang bisa saya lakukan untuk memuliakan Tuhan? Orang bijaksana itu bertanya, saudara, apa tindakannya hari ini membawa dampak yang baik? Apakah hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan? Itulah pertanyaan orang yang bijaksana. Karena itu jadikanlah ayat 12 ini sebagai doa harian kita setiap hari. Setiap hari mari kita berdoa, Tuhan, hari ini adalah milikmu. Ajari aku menggunakannya untuk kasih, bukan untuk sesuatu yang lain atau dendam dan apa sebagainya.
Mari kita menebus waktu kita dengan berhentilah menjadi korban di masa lalu, memikirkan luka-luka dan hal yang lainnya, tapi mulailah menjadi pengelola masa depan. Jangan menunda untuk melakukan hal yang baik atau mencari Tuhan karena hari esok belum. Dan yang terakhir, fokuslah pada kekekalan. Ya, di slide berikutnya, gunakan waktu untuk hal yang berarti, bukan hanya untuk kesenangan sementara, karena hidup di dunia ini adalah sekolah kehidupan yang mengajarkan kita untuk bersandar kepada Tuhan. Cari hikmat dari Tuhan, karena hanya dari Tuhan kita mampu memberikan hikmat untuk menghitung hari kita dengan benar dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan sebagai sumber berkat bagi kita. Ya, demikian firman Tuhan bagi kita, saudara. Oh, kesimpulan masih ada. Ya, kesimpulannya dari semuanya sebelum kita berdoa, kita bisa baca di situ bahwa menghitung hari bukan berarti kita mengabaikan rasa sakit atau luka, tetapi kita menolak untuk dikendalikan oleh rasa sakit itu. Kita mengakui bahwa hidup ini singkat, Allah itu kekal, dan satu-satunya cara yang masuk akal adalah hanya dengan mempersembahkan setiap hari kita untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengoleksi rasa sakit. Saat kita belajar menghitung hari, kita menyadari bahwa setiap detik adalah anugerah yang harus dikelola dengan bijaksana. Pesan utamanya di sini adalah menjalani hidup dengan sadar akan tujuan akhir hidup kita, mengarahkan hati kita pada Tuhan, dan mari kita menginvestasikan waktu kita untuk kekekalan. Itu saja perenungan bagi kita untuk memulai tahun ini ya. Mari kita menjadikan ayat ini ya, dua Musa ini menjadi doa kita di tahun ini. Saya tidak tahu ya saudara apa aja yang menjadi rencana kita di tahun ini. Mungkin sudah banyak program-program yang kita sudah buat. Tetapi mari kita untuk belajar berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini adalah milikmu. Ajar aku untuk menghitung hari-hari Tuhan, supaya aku beroleh hati yang bijaksana.